Malam itu, hujan turun deras di sebuah desa kecil di lereng Gunung Slamet. Angin berembus kencang, membuat dedaunan bambu saling beradu menimbulkan suara seperti bisikan. Jalanan becek dan licin, hanya diterangi lampu jalan yang redup dan berkelap-kelip. Desa itu terlihat sepi, tak ada satupun orang yang berani keluar rumah saat malam hujan seperti ini. Di pinggir desa, berdiri sebuah rumah tua berdinding kayu. Catnya sudah mengelupas, atapnya bocor di beberapa bagian. Rumah itu milik Pak Saman, seorang pria tua yang tinggal sendirian. Dulu, ia bekerja sebagai tukang kebun di rumah-rumah orang kaya, tapi usia dan penyakit membuatnya berhenti. Kini, ia hidup dari berjualan keliling seadanya, kadang menjual sayur, kadang barang bekas, apapun yang bisa menghasilkan uang. Malam itu, Pak Saman duduk di teras rumahnya sambil menatap hujan. Di tangannya ada lampu teplok kecil yang berkelap-kelip tertiup angin. Tubuhnya dibalut sarung lusuh, wajahnya terlihat lelah. Tak ada siapapun yang menemaninya. Ia hanya ditemani suara hujan dan derak kayu rumah yang sudah lapuk. Namun di tengah kesunyian itu, terdengar suara aneh. Arg NGHHH. Suara itu seperti rintihan kecil, samar-samar, datang dari arah gerbang kuburan yang terletak tak jauh di belakang rumahnya. Awalnya, Pak Saman mengira itu hanya suara binatang. Tapi suara itu terus terdengar, seperti tangisan lirih. Dengan langkah pelan, ia mengambil payung rusak, menyalakan lampu teplok, lalu berjalan ke arah kuburan. Jalanan menuju sana sempit dan licin, diapit pepohonan rimbun. Di ujung jalan, ada gerbang besi tua yang setengah tertutup lumut. Ketika ia mendekat, matanya menangkap sesuatu di bawah gerbang itu. Seekor anak anjing hitam, tubuhnya kurus, bulunya basah kuyup, terbaring lemah di atas lumpur. Lehernya terikat rantai besi tua, dan di rantai itu tergantung kalung logam kecil dengan tulisan huruf Jawa kuno. Pak Saman berjongkok, mendekati anjing itu. "Kasihan sekali kamu," ucapnya lirih. Anjing itu membuka matanya, menatap Pak Saman. Tatapan itu dalam, merah samar oleh pantulan cahaya lampu teplok. Entah kenapa, Pak Saman merasa ada sesuatu di balik mata itu. Bukan sekadar tatapan binatang biasa, tapi seperti sedang menilai dirinya. Dengan hati-hati, ia membuka rantai dari tanah, lalu menggendong anjing itu. "Ayo pulang, kamu kedinginan begini." Ia membawanya pulang, mengeringkan tubuhnya, lalu memberi sisa nasi dan lauk seadanya. Aneh, anjing itu langsung memakannya dengan tenang, lalu duduk diam di depan pintu rumah, menatap lurus ke arah jalan desa yang gelap. Malam itu, Pak Saman merasa tidak kesepian untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Ia memberi nama sederhana, Si Hitam. Keesokan paginya, hujan sudah berhenti. Langit cerah, udara terasa segar. Saat Pak Saman membuka pintu, ia terkejut melihat ada seikat uang lusuh di ambang pintu rumahnya. Tak banyak, tapi cukup untuk membeli beras dan kebutuhan sehari-hari. Ia mengira mungkin ada tetangga yang menolong diam-diam. Namun anehnya, tak ada jejak kaki di tanah basah itu, hanya bekas cakar kecil di sekitar uang. Hari-hari berikutnya, hal aneh terus terjadi. Barang dagangannya yang biasanya tak laku, kini cepat habis. Setiap malam, Pak Saman selalu menemukan uang baru di dekat pintu rumah. Kadang di meja, kadang di teras. Ia tak tahu dari mana asalnya. Awalnya ia senang. Ia bisa makan enak, membeli pakaian baru, bahkan memperbaiki atap bocor. Tapi lama-kelamaan, warga desa mulai berbisik. Kamu dengar nggak? Si Pak Saman tiba-tiba kaya, ya?" "Iya, padahal dulu miskin banget. Sekarang sering beli di warung." Katanya sih, dia pelihara anjing hitam dari kuburan. Desas-desus itu semakin kencang. Terlebih, setiap malam Jumat, warga mendengar suara gonggongan keras dari arah rumah Pak Saman. Suaranya serak, panjang, dan terdengar seperti peringatan. Dan yang paling mengerikan, setiap malam Jumat itu, selalu ada orang hilang di desa. Pertama, seorang pemuda yang dikenal sering mencuri. Lalu,
pedagang yang menolak memberi utang pada Pak Saman. Setelah itu, janda tua yang pernah menuduh Pak Saman mencuri ayam. Semua hilang tanpa jejak. Fikri, seorang konten creator misteri yang kebetulan sedang menelusuri kisah-kisah pesugihan di Jawa Tengah, mendengar rumor ini dari salah satu warga. Ia datang ke desa itu bersama kameranya, niat membuat dokumenter kecil untuk channelnya. Sesampainya di sana, ia disambut udara dingin dan suasana aneh. Banyak rumah tertutup rapat, beberapa warga menolak bicara. Hanya satu orang, seorang ibu penjual jamu, yang mau membuka cerita. "Mas Fikri, kalau malam Jumat, jangan lewat depan rumah Pak Saman. Ada suara anjing menggonggong keras. Katanya, tiap gonggongan, satu nyawa dibawa." Fikri mencatat semua, tapi ia tetap skeptis. Ia ingin melihat sendiri. Malam itu, ia memutuskan menginap di rumah warga yang letaknya tak jauh dari rumah Pak Saman. Saat malam mulai larut, angin bertiup kencang. Suara serangga hilang, suasana jadi sunyi mencekam. Tepat tengah malam, suara itu terdengar, gonggongan panjang dan berat, diikuti suara rantai diseret di tanah. GRRR. Guk! 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 Fikri memegang kameranya, mengintip dari jendela. Di kejauhan, di depan rumah tua itu, ia melihat bayangan seekor anjing besar berdiri di tengah jalan. Matanya menyala merah. Tapi anehnya, anjing itu seperti menatap ke arah tertentu, bukan sembarangan menggonggong. Lalu ia melihat sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri. Bayangan manusia berjalan pelan di belakang anjing itu, menyeret rantai panjang. Langkahnya berat, seperti mayat hidup. Ketika kilat menyambar, Fikri bisa melihat jelas, sosok itu bukan orang biasa. Kulitnya pucat, matanya kosong, dan tubuhnya menggandeng bayangan yang terus berubah bentuk. Fikri terpaku. Suaranya tercekat di tenggorokan. Tapi saat kilat berikutnya menyambar, sosok itu sudah hilang. Hanya suara rantai yang tersisa, menjauh menuju jalan setapak di belakang rumah, arah kuburan. Keesokan paginya, warga gempar. Seorang lelaki yang tinggal di ujung desa dilaporkan hilang tanpa jejak. Di depan rumahnya hanya ada bekas lumpur dan rantai kecil. Pak Saman tampak tenang seperti biasa. Ia duduk di teras, memberi makan anjing hitamnya. Tapi kalau diperhatikan, setiap kali gonggongan terdengar, wajahnya berubah pucat. Matanya menatap kosong ke arah jalan kuburan, seolah tahu apa yang sedang terjadi, tapi tak bisa menghentikannya. Malam berikutnya, Fikri memberanikan diri mendekati rumah itu. Ia ingin bicara langsung dengan Pak Saman. "Pak, boleh saya tanya sesuatu?" Pak Saman menoleh. "Soal apa, Nak?" "Soal anjing itu, Pak." "Bapak tahu dari mana dia datang?" Pak Saman diam lama. Nafasnya berat. "Malam hujan dari gerbang kuburan, aku cuma mau nolong. Tapi sekarang dia yang nolong aku." "Bapak sadar nggak, setiap malam Jumat, selalu ada orang hilang?" tanya Fikri pelan. Pak Saman menunduk. "Aku tahu. Aku coba usir dia, tapi rantai itu nggak bisa dilepas. Tiap kali aku sentuh, tubuhku kaku. Dan kalau aku nggak nurut, aku yang bakal dijemput." Suara anjing menggonggong terdengar dari dalam rumah, keras, menggema, membuat lampu gantung bergoyang. Pak Saman langsung memejamkan mata, ketakutan. Fikri mundur pelan. Ia tahu, malam Jumat akan segera datang. Dan jika benar setiap gonggongan berarti tumbal, mungkin malam ini giliran seseorang lagi. Langit mulai gelap. Angin membawa suara lolongan panjang. Dari balik jendela, Fikri bisa melihat anjing itu berdiri di depan rumah, menatap lurus ke arah jalan setapak menuju kuburan. Matanya merah menyala. Rantai di lehernya bergemerincing. Dan kali ini, anjing itu menatap langsung ke arah Fikri. Malam itu udara terasa lebih dingin dari biasanya. Fikri duduk di dalam kamar penginapan kecil di pinggir desa,
memandangi layar laptopnya yang menampilkan potongan video dari malam sebelumnya. Di video itu terlihat jelas, sesosok anjing hitam berdiri di depan rumah tua dengan mata merah menyala. Rantai di lehernya bergemerincing, dan ada bayangan samar menyerupai manusia di belakangnya. Fikri mempost video itu di satu frame. Bayangan itu terlihat aneh, seperti kabut gelap berbentuk orang, tapi tanpa kepala. Ia mengusap wajah, mencoba berpikir jernih. Kalau ini benar pesugihan, berarti ada perjanjian. Tapi siapa yang dia ambil tiap malam Jumat? Dan, kenapa harus lewat anjing? Gumamnya pelan. Suara hujan kembali turun, rintiknya memukul atap genteng. Jam menunjukkan pukul 11 malam. 1 jam lagi, malam Jumat akan berganti. Dan Fikri tahu, jika cerita warga benar, maka sebentar lagi anjing itu akan menggonggong lagi. Ia menyiapkan kameranya, senter, dan alat perekam suara. Malam ini, ia ingin menyelidiki lebih dalam. Ia tak ingin sekadar merekam bayangan. Ia ingin tahu asal-usul kalung logam yang terikat di leher anjing itu. Pelan-pelan ia berjalan menuju rumah Pak Saman. Desa sudah sunyi, hanya suara hujan dan angin yang terdengar. Di kejauhan, cahaya lampu teplok di rumah tua itu masih menyala. Fikri mengetuk pintu pelan. Tok, tok, tok. Tak ada jawaban. Tapi dari dalam terdengar suara napas berat, seperti seseorang sedang gelisah. Fikri membuka pintu perlahan. Pak Saman, panggilnya. Ruangan gelap dan berantakan. Di pojok, Pak Saman duduk memeluk lutut, wajahnya pucat, matanya menatap kosong ke arah lantai. Anjing hitam itu duduk di depannya, menatap lurus ke wajah Fikri. Pak, Bapak nggak apa-apa? Pak Saman hanya bergumam lirih. Malam ini, giliranku. Fikri mendekat, mencoba menenangkannya. Tapi sebelum ia sempat bicara, suara rantai bergemerincing terdengar jelas. Anjing itu berdiri, bulunya berdiri semua, matanya menyala merah terang. Tiba-tiba dari lehernya muncul cahaya samar. Kalung logam itu bergetar sendiri, mengeluarkan suara seperti bisikan pelan dalam bahasa Jawa kuno. Suaranya berat dan seram, seperti doa dari alam lain. Pak, apa arti kalung itu? Tanya Fikri cepat. Pak Saman menggeleng pelan. Aku nggak tahu arti persisnya. Tapi waktu pertama kali kutemukan, kalung itu sudah melekat di lehernya. Aku pernah coba lepas, tanganku terbakar. Sejak itu, tiap malam Jumat, dia jalan sendiri. Dan Bapak dapat uang setiap kali dia keluar? Pak Saman mengangguk lemah. Iya, tapi lama-lama aku sadar, tiap kali aku terima uang, ada orang di desa yang hilang. Aku mau berhenti, tapi dia nggak mau. Anjing itu menggonggong keras, suaranya menggema ke seluruh ruangan. Lampu teplok bergoyang, lalu padam seketika. Suasana gelap gulita, hanya disinari cahaya merah samar dari mata anjing itu. Fikri mundur perlahan, menyalakan senter. Cahaya senter menyorot ke arah anjing, tapi tubuhnya kini terlihat lebih besar dari sebelumnya. Bulunya makin tebal, dan rantainya tampak memanjang sendiri, seperti ditarik oleh kekuatan tak terlihat. Mas, tolong aku, suara Pak Saman bergetar, penuh ketakutan. Kalau aku nggak ikut, dia bakal seret aku ke kuburan. Fikri menatap anjing itu. Dalam hatinya, ia tahu malam ini sesuatu akan terjadi. Ia mengambil kamera, mulai merekam. Tapi sebelum sempat berkata apa-apa, anjing itu meloncat ke arah pintu, menabraknya hingga terbuka lebar. Dari luar terdengar suara gonggongan panjang dan berat. Guk! Guk! Rantai di lehernya bersinar, membentuk bayangan seperti tulisan di tanah. Fikri menyorotnya dengan senter. Tulisan itu terbentuk dari lumpur basah, aksara Jawa yang samar-samar berbunyi. Sing ngidam rejeki,
kudu nyawis tumbal. Artinya, siapa yang menginginkan rezeki, harus menyiapkan tumbal. Pak Saman menjerit kecil. Itu perjanjiannya, Mas. Aku nggak pernah baca, aku nggak tahu. Anjing itu terus berjalan menuju jalan setapak belakang rumah. Suara rantai diseret semakin jauh. Fikri memutuskan mengikuti, sementara Pak Saman tetap berlutut di teras, gemetar ketakutan. Jalan itu gelap dan licin, hanya diterangi cahaya senter. Hujan makin deras. Setiap langkah, Fikri merasa ada sesuatu mengikutinya. Dari pepohonan, dari balik semak, suara langkah samar terdengar di belakang. Tapi setiap ia menoleh, tak ada siapapun. Akhirnya, ia tiba di gerbang kuburan tua. Gerbang besi itu terbuka sedikit, menimbulkan suara decitan berat. Di sana, anjing hitam itu berdiri diam. Matanya menatap ke tanah, dan di depannya, Fikri melihat sebuah gundukan baru, tanahnya masih basah. Fikri mendekat perlahan. Di atas gundukan itu, tergeletak kalung logam serupa, tapi lebih kecil. Ketika senter menyinari, tampak tulisan lain di permukaannya. Nyawa kanggo nyawa. Nyawa dibayar dengan nyawa. Tiba-tiba tanah di depan Fikri bergetar pelan, lalu muncul tangan pucat dari bawah tanah, mencakar lumpur. Fikri terkejut mundur. Dari gundukan itu muncul sosok manusia setengah busuk, tubuhnya basah berlumpur, matanya kosong. Sosok itu berjalan pelan, seperti dikendalikan sesuatu. Ia berdiri di samping anjing hitam itu, lalu menunduk, seolah memberi hormat. Ya Tuhan, Fikri memegang kameranya erat. Dia bangkitin tumbal. Anjing itu menoleh ke arah Fikri, menggonggong sekali, keras, membuat udara sekitar bergetar. Sosok mayat itu ikut menoleh. Lalu mereka berjalan menjauh, menembus kabut, menuju bagian paling belakang kuburan. Fikri ingin mengikuti, tapi langkahnya berat, seperti ada yang menahan. Di belakangnya, terdengar suara rantai diseret mendekat. Ia menoleh cepat, Pak Saman, dengan wajah panik, berlari menghampirinya. Mas! Tolong aku! Aku nggak mau ikut mereka. Namun tiba-tiba rantai besi muncul entah dari mana, melilit pergelangan kakinya. Pak Saman menjerit keras. Tolong! Fikri mencoba menarik rantai itu, tapi besinya panas membara. Suaranya berdengung di telinga, seperti bisikan. Perjanjian orai SO dibatalke, sing nyidam kudu membayar. Perjanjian tak bisa dibatalkan, yang meminta harus membayar. Dalam sekejap, tubuh Pak Saman terseret ke arah kabut, ke tempat anjing itu berdiri. Suaranya menghilang bersama suara rantai yang menjauh. Fikri hanya bisa berteriak memanggil, tapi tak ada jawaban. Hujan turun semakin deras. Kilat menyambar, menerangi kuburan sesaat, dan di detik itu, Fikri melihat bayangan anjing hitam berdiri di atas makam baru. Di sampingnya, sosok Pak Saman berdiri tegak, matanya kosong, seperti sudah bukan manusia lagi. Lalu kilat kedua menyambar. Semua bayangan itu lenyap. Yang tersisa hanyalah kuburan basah dan kalung logam di atas tanah. Fikri memungut kalung itu dengan ranting kayu, memasukkannya ke dalam kantong plastik. Napasnya terengah. Ia tahu, malam ini ia baru saja menyaksikan akhir dari perjanjian pesugihan itu. Namun saat ia melangkah pergi, suara lirih terdengar dari arah kuburan. Sing nyidam wis lunas, tapi perjanjian ora rampung. Si peminta sudah lunas, tapi perjanjian belum selesai. Fikri menoleh cepat. Tak ada siapapun. Tapi di tanah dekat gerbang, ia melihat bekas cakar baru, lebih besar, lebih dalam, dan mengarah ke arah jalan keluar desa. Dan saat ia menatap bekas itu, senter di tangannya tiba-tiba mati. Suara rantai terdengar lagi. Kali ini, dari belakangnya. Pagi itu langit mendung.
Kabut turun menyelimuti seluruh desa, membuat jalanan sepi dan sunyi. Fikri berjalan cepat menuju rumah kepala dusun, membawa kantong plastik berisi kalung logam yang ia temukan semalam. Di wajahnya masih terlihat lelah, matanya merah karena semalaman tidak tidur. Di perjalanan, ia melihat beberapa warga berkerumun di dekat pos ronda. Mereka membicarakan hal yang sama, hilangnya Pak Saman. Tak ada yang tahu kemana dia pergi. Tapi semua percaya, anjing hitam itu pasti terlibat. Dia sudah dibawa, gumam Fikri pelan. Pesugihan itu sudah menjemput pemiliknya. Sesampainya di rumah kepala dusun, Fikri disambut seorang pria tua berpeci, bernama Pak Wiryo. Wajahnya penuh garis usia, tapi matanya tajam, seolah tahu banyak tentang hal-hal yang tak kasat mata. "Aku sudah dengar soal kau, Nak. Katanya semalam kau lihat sendiri anjing itu?" Fikri mengangguk pelan. "Iya, Pak. Bahkan aku lihat Pak Saman terseret masuk ke kuburan." Pak Wiryo menarik napas dalam. "Sudah kuduga. Pesugihan itu belum musnah. Dulu, 30 tahun lalu, pernah ada orang desa yang melakukan hal sama. Dan anjing itu, sepertinya masih anjing yang sama." Fikri menatapnya serius. "Anjing yang sama? Maksudnya bagaimana, Pak?" Pak Wiryo berdiri, lalu membuka laci tua di meja kayu. Ia mengeluarkan sebuah buku tebal berdebu, berisi tulisan tangan dalam aksara Jawa. Di halaman tengah, ada gambar seekor anjing hitam bertaring panjang dengan kalung logam melingkar di lehernya. Dulu ada seorang dukun bernama Ki Sangkoro. Ia membuat perjanjian dengan makhluk penunggu gerbang antara alam manusia dan arwah. Makhluk itu berwujud anjing hitam. Ia dijadikan penjaga gerbang. Kalau seseorang ingin kaya, mereka harus menjemput penjaga itu dan memberi makan lewat tumbal nyawa. Sebagai gantinya, mereka akan selalu diberi rezeki. Fikri membuka kantong plastik dan menunjukkan kalung logam. "Kalung ini, apakah bagian dari perjanjian itu, Pak?" Pak Wiryo memegangnya hati-hati. "Ya. Setiap kalung punya tulisan berbeda. Ini, nyawa kanggo nyawa. Artinya, yang meminta harus memberi balasan sepadan." Ia lalu menunjuk tulisan lain di buku tua. "Perjanjian ini tak bisa diputus dengan doa biasa. Satu-satunya cara adalah mengembalikan anjing itu ke gerbang tempat ia dipanggil pertama kali." Fikri terdiam. "Gerbang tempat ia dipanggil pertama kali berarti gerbang kuburan itu?" "Bukan," jawab Pak Wiryo cepat. "Gerbang itu dulu berada di tengah hutan, di tempat yang sekarang sudah tertutup tanah longsor. Kami menyebutnya Gerbang Lali Jiwo. Tak ada yang berani ke sana. Siapapun yang lewat bisa hilang arah, bahkan hilang ingatan." Fikri menarik napas. Tapi kalau gerbang itu masih ada, berarti anjing itu belum bisa kembali. Dia akan terus mencari tumbal atau tuan baru. Pak Wiryo menatapnya tajam. "Itu yang kutakutkan. Kalau rantai di lehernya belum hilang, artinya perjanjiannya belum selesai. Dan sekarang, setelah Pak Saman lenyap, makhluk itu akan mencari pengganti." Kata-kata itu membuat bulu kuduk Fikri berdiri. Ia tahu, anjing itu menatap dirinya di akhir malam sebelumnya. Bisa jadi, dialah pengganti berikutnya. Siang berganti sore. Fikri memutuskan pergi ke lokasi hutan yang disebut Gerbang Lali Jiwo. Ia membawa kamera, senter, dan kalung logam itu. Seorang warga bernama Raka, pemuda desa yang sering membantu Pak Wiryo, ikut menemani. Hutan itu gelap meski matahari belum terbenam. Pohon-pohon besar menjulang rapat, akar menjalar seperti ular di tanah. Udara di sana dingin dan lembab, dengan aroma tanah basah dan daun kering. Burung-burung seolah enggan bersuara. "Mas Fikri, yakin mau terus ke dalam? Warga sini aja jarang masuk," kata Raka gugup. "Kita harus coba, Rak. Kalau pesugihan ini nggak diputus, akan terus makan korban." Langkah mereka berhenti ketika menemukan batu besar berlumut,
bentuknya seperti gerbang setengah lingkaran. Di bagian tengahnya, ada ukiran wajah anjing dengan mulut terbuka. Ini pasti tempatnya, gumam Fikri. Ia mengeluarkan kalung dari kantong plastik, meletakkannya di atas batu. Udara sekitar tiba-tiba berubah. Angin berhenti. Suara serangga hilang. Lalu, samar-samar terdengar gonggongan jauh dari dalam hutan. Suaranya semakin mendekat dan semakin keras. Raka mundur, wajahnya pucat. "Mas, ada sesuatu datang." Dari balik kabut, muncul anjing hitam besar. Matanya merah, tubuhnya 2 kali ukuran normal, dan rantai di lehernya bersinar merah tua. Ia berjalan perlahan ke arah batu, menatap kalung yang diletakkan Fikri. Tiba-tiba, tanah di bawah mereka bergetar. Batu itu retak di bagian tengah, mengeluarkan cahaya oranye dari sela-selanya. Suara lirih terdengar, seperti bisikan ratusan suara kecil. "Bali, Bali. Kembali, kembali." Fikri mencoba bicara. "Kalau kau penjaga gerbang, kembalilah ke tempatmu. Tuanmu sudah lunas. Tak ada lagi yang meminta tumbal." Anjing itu menggonggong keras, membuat Raka terjatuh. Dari matanya keluar air hitam yang menetes ke tanah, membentuk simbol-simbol aneh. Rantai di lehernya bergerak sendiri, mengarah ke tangan Fikri. Seketika, kalung logam di batu itu melayang, menempel di dada Fikri. Ia menjerit kesakitan. Tulang-tulang tangannya terasa ditarik sesuatu dari dalam. "Mas Fikri." Raka mencoba menariknya, tapi angin kencang mendorongnya jatuh ke belakang. Suara dalam kepala Fikri mulai terdengar. "Sing ngidam rejeki, kudu nyawis tumbal saiki giliranmu. Yang menginginkan rezeki, harus menyiapkan tumbal sekarang giliranmu." Fikri berteriak, menolak. "Aku nggak minta apa-apa. Aku bukan penerusnya." Cahaya dari batu semakin terang. Sosok-sosok hitam muncul dari kabut, seperti bayangan orang-orang yang hilang. Mereka melingkari anjing itu, menatap Fikri dengan mata kosong. Lalu, dari celah gerbang retak, muncul bayangan besar, sebuah makhluk setengah anjing setengah manusia, dengan tubuh berasap dan gigi tajam panjang. Ia mengulurkan tangan ke arah Fikri. Fikri tahu, kalau ia tak segera bertindak, jiwanya akan diseret. Dengan sisa tenaga, ia mengambil kalung logam dari dadanya, lalu melemparkannya ke arah gerbang retak sambil berteriak. "Balik ke tempatmu. Aku bukan bagian dari perjanjianmu." Kalung itu memantul di udara, jatuh tepat di tengah ukiran wajah anjing di batu. Seketika, cahaya oranye berubah menjadi biru terang. Suara angin menggema seperti teriakan ratusan arwah. Anjing hitam itu menatap Fikri terakhir kali. Matanya tak lagi merah, tapi kelam dan tenang. Lalu tubuhnya perlahan hancur menjadi abu, terserap masuk ke dalam gerbang bersama bayangan-bayangan lain. Gerbang itu bergetar keras, lalu menutup sendiri dengan suara dentuman. Retakannya hilang. Batu itu kini hanya batu biasa, tertutup lumut dan tanah basah. Udara kembali normal. Angin kembali bertiup. Hutan terasa hidup lagi. Fikri terduduk lemas, napasnya terengah. Raka menghampirinya, membantu berdiri. Mas nggak apa-apa?" Fikri menggeleng. "Aku nggak tahu, tapi kayaknya, pesugihannya udah berakhir." Mereka berjalan keluar hutan, langkahnya berat tapi lega. Namun saat sampai di ujung jalan, Fikri berhenti. Ia menoleh ke belakang. Di antara pepohonan, samar-samar ia melihat sepasang mata hitam menatap dari kejauhan. Bukan merah, bukan marah. Tapi seolah masih mengawasi. Malam harinya, Fikri kembali ke penginapan. Ia menyalakan kamera dan merekam pesan penutup untuk dokumenter yang sedang ia buat. Kadang orang rela melakukan apa saja demi kekayaan, bahkan menjual nyawa tanpa sadar. Tapi semua perjanjian pasti ada harga. Dan harga pesugihan selalu nyawa. Ia menatap kamera,
lalu tersenyum kecil. Dan kalau kalian pernah melihat anjing hitam dengan rantai besi, jangan dekati. Karena bisa jadi, itu bukan anjing biasa. Lampu kamar berkedip. Di luar jendela, terdengar suara rantai bergemerincing pelan. Fikri menoleh cepat. Tak ada siapapun. Tapi di lantai dekat pintu, ada jejak cakar basah, mengarah keluar. Sejak malam itu, suasana di rumah Karto tidak pernah lagi sama. Meski dari luar tampak tenang, di dalamnya menyimpan ketakutan yang terus menekan. Anjing hitam itu, yang dulu tampak jinak dan pendiam, kini berubah. Setiap malam Jumat, gonggongannya menggelegar keras, menggetarkan dinding rumah, dan membuat bulu kuduk siapapun yang mendengarnya berdiri. Karto sering terbangun tengah malam. Suara langkah kaki anjing itu terdengar keliling rumah, seperti sedang mengawasi sesuatu. Sesekali terdengar suara geraman pelan di depan pintu, disusul aroma amis yang menusuk hidung. Suatu malam, Karto keluar dari kamarnya dengan langkah hati-hati. Tangannya menggenggam lampu minyak. Ia menunduk dan mengintip ke ruang depan. Anjing hitam itu duduk tegak, matanya menatap ke arah pintu. Kedua bola matanya tampak merah menyala dalam gelap. Karto menelan ludah. "Kenapa kau selalu ke sana?" gumamnya lirih. Tiba-tiba, anjing itu menoleh. Pandangannya menusuk langsung ke arah Karto. Sesaat, napas Karto terhenti. Lalu, anjing itu kembali menatap ke depan pintu, menggeram pelan, seolah ada sesuatu yang menunggu di luar sana. Pagi harinya, kabar buruk menyebar di kampung. Seorang pemuda bernama Raffi ditemukan hilang. Yang tersisa hanyalah sandal dan bekas darah di jalan setapak dekat kuburan. Polisi datang, warga ramai berkumpul, tapi tak satu pun menemukan jejak. Karto hanya duduk di teras, memandangi keramaian dari jauh. Dalam hati, ia tahu sesuatu. Ia ingat malam sebelumnya, gonggongan anjing itu, arah pandangannya, dan suara geraman panjang. Tubuh Karto gemetar. Ia menutup wajahnya dengan kedua tangan. Jangan-jangan, desisnya lirih. Tapi ia tak berani menyelesaikan kalimat itu. Sejak malam itu, rasa bersalah dan takut mulai memakan dirinya. Ia tak berani tidur, tak berani keluar rumah saat malam tiba. Tapi di sisi lain, rezekinya makin melimpah. Setiap hari pembeli datang tanpa henti, uang mengalir deras. Karto merasa terjebak dalam lingkaran yang tak bisa ia hentikan. Hari demi hari berlalu. Setiap kali malam Jumat datang, gonggongan itu kembali. Dan esok paginya, selalu ada kabar seseorang hilang. Warga mulai resah. Mereka menduga ada makhluk halus yang menghantui desa. Sebagian menuduh pesugihan. Desa itu mulai dipenuhi ketakutan. Tidak ada yang berani keluar malam. Tidak ada yang berani lewat jalan setapak dekat kuburan. Namun, ada satu orang yang mulai curiga. Fikri. Ia datang ke desa itu setelah mendengar cerita aneh dari penduduk sekitar. Sebagai seorang penelusur misteri, Fikri terbiasa menghadapi kisah-kisah ganjil. Tapi kali ini, ada sesuatu yang berbeda. Aura desa itu terasa berat sejak pertama kali ia melangkah masuk. Malam itu, Fikri bermalam di rumah salah satu warga. Ia duduk di teras sambil memandangi jalan gelap di depan rumah. Angin dingin bertiup pelan, membawa aroma tanah basah. Dari kejauhan, terdengar gonggongan anjing panjang dan dalam. Setiap malam Jumat, selalu begitu, kata Pak Saman, pemilik rumah. Dan besoknya, pasti ada orang hilang. Fikri menatapnya serius. Sudah berapa kali kejadian seperti ini? Pak Saman menunduk. 4 kali, nak. 4 orang hilang, dan tidak pernah ditemukan. Fikri diam. Ia tahu ini bukan kejadian biasa. Anjing itu, dari mana asalnya? Tanyanya pelan. Pak Saman menghela napas panjang. Katanya, dari rumah Karto. Dulu dia orang miskin. Sekarang, lihat sendiri, warungnya ramai,
rumahnya baru direnovasi. Tapi orang-orang mulai menjauh darinya. Katanya, setiap malam Jumat, anjing itu menggonggong ke kuburan. Fikri menatap langit gelap. Hatinya berdebar. Ia sudah berkali-kali mendengar kisah pesugihan, tapi jarang yang seseram ini. Anjing hitam, kuburan, dan korban hilang. Semuanya terlalu cocok untuk disebut kebetulan. Malam berikutnya, Fikri memutuskan menyelidiki sendiri. Ia menunggu di tepi jalan setapak dekat kuburan, membawa kamera dan senter kecil. Udara malam terasa sangat dingin. Angin meniup daun-daun kering di sekitarnya. Tepat tengah malam, suara langkah kaki terdengar dari arah kampung. Fikri segera berjongkok, bersembunyi di balik pohon. Dari kegelapan, terlihat sosok Karto berjalan pelan, membawa mangkuk tanah liat. Di belakangnya, seekor anjing hitam mengikuti dengan mata merah menyala. Karto berhenti di depan gerbang kuburan. Ia menunduk, menaruh mangkuk itu di tanah. Lalu, dari dalam kantongnya, ia mengeluarkan sesuatu, potongan daging mentah. Ia letakkan di atas mangkuk. Fikri menahan napas. Tangannya gemetar. Ia tahu ini bukan ritual biasa. Karto berlutut, lalu berbisik lirih. "Tolong, jangan ambil aku. Aku sudah beri sesaji. Ambillah yang lain. Jangan aku." Suara gonggongan anjing menggema keras, menggetarkan tanah di bawahnya. Fikri nyaris menjatuhkan kameranya. Lalu, tiba-tiba, dari arah kuburan, terdengar langkah kaki lain. Seolah ada sesuatu keluar dari dalam sana. Sosok gelap perlahan muncul di balik kabut tipis. Wujudnya tinggi, dengan bayangan kepala besar seperti anjing. Mata merahnya menatap langsung ke arah Karto. Karto gemetar hebat. Ia menunduk, menutup wajahnya. "Aku sudah kasih. Jangan ganggu aku." Fikri ingin berlari, tapi kakinya seperti tertancap di tanah. Makhluk itu bergerak maju, lalu berhenti di depan Karto. Perlahan, ia mengangkat tangannya yang kurus panjang dan menyentuh kepala Karto. Saat itu juga, anjing hitam di sebelahnya melolong keras, suaranya panjang dan menyayat telinga. Seketika, angin berhembus kencang. Lampu jalan padam. Semua menjadi gelap total. Fikri menutup wajahnya. Saat ia membuka mata, Karto sudah tidak ada. Yang tersisa hanyalah anjing hitam itu, berdiri diam di depan gerbang kuburan, menatap lurus ke arah Fikri. Mata mereka bertemu. Fikri bisa merasakan sesuatu menembus pikirannya. Dingin, gelap, dan penuh kebencian. Anjing itu melangkah perlahan mendekat. Fikri mundur pelan, tapi kakinya tersandung akar pohon. Ia jatuh terduduk. Saat itu, suara dari balik kabut kembali terdengar. Suara berat, dalam, seperti bukan suara manusia. "Giliranmu akan tiba." Fikri gemetar. Ia segera bangkit dan berlari sekuat tenaga ke arah kampung. Nafasnya tersengal, jantungnya berdetak keras. Ia tak berani menoleh ke belakang, meski terdengar suara langkah anjing itu mengejarnya dari kejauhan. Sampai di rumah Pak Saman, Fikri langsung menutup pintu rapat-rapat. Tubuhnya basah keringat, matanya liar penuh ketakutan. Pak Saman yang terbangun mendekatinya. "Kamu lihat apa, Nak?" Fikri menatapnya dengan mata lebar. "Karto, dia dibawa pergi. Anjing itu, bukan anjing biasa." Pak Saman menelan ludah, wajahnya pucat. Berarti benar, pesugihan itu nyata. Fikri duduk di lantai, menatap kamera di tangannya. Layarnya retak, tapi lampu indikatornya masih menyala. Ia menekan tombol replay. Gambar buram muncul, bayangan Karto, anjing hitam, dan sosok besar dari kabut. Lalu layar berkedip, dan muncul wajah anjing itu menatap langsung ke kamera. Matanya merah menyala. Fikri terlonjak. Ia segera mematikan kamera. Tapi di luar, terdengar lagi suara gonggongan panjang,
keras, dalam, dan seolah datang dari segala arah. Suara itu terus terdengar sampai fajar menyingsing. Dan saat matahari muncul, Fikri sadar, malam itu bukan akhir, tapi baru awal dari sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Pagi itu, suasana desa benar-benar mencekam. Warga berkerumun di jalan utama, membicarakan hilangnya Karto. Mereka bilang, malam tadi terdengar gonggongan anjing panjang dan suara angin kencang. Ada yang mengaku melihat kilatan merah di langit dekat kuburan. Semuanya tampak takut, tapi juga penasaran. Fikri berdiri di tepi kerumunan, memperhatikan wajah-wajah panik itu. Ia belum tidur semalam, matanya merah, pikirannya kacau. Ia tahu, apa yang terjadi bukan mimpi. Ia melihatnya sendiri, makhluk dari kabut, anjing hitam, dan Karto yang lenyap tanpa jejak. Pak Saman menepuk bahunya. Fikri, kamu yakin apa yang kamu lihat semalam itu nyata? Fikri menatapnya serius. Sangat yakin, Pak. Aku lihat sendiri Karto lakukan ritual di depan kuburan. Dia beri sesaji, lalu makhluk itu datang menjemputnya. Warga yang mendengar pembicaraan mereka langsung terdiam. Beberapa saling pandang, yang lain menunduk ketakutan. Seseorang berbisik, berarti benar. Karto pesugihan. Itu sebabnya dia cepat kaya. Seorang lelaki tua maju, suaranya berat. Aku sudah curiga dari dulu. Dulu Karto tidak punya apa-apa. Sekarang dagangannya laku terus, tapi setiap malam Jumat, selalu ada orang hilang. Sekarang dia sendiri yang hilang. Mungkin itu balasan. Fikri menghela napas. Ia tahu orang-orang hanya bisa menebak, tapi mereka tidak tahu betapa mengerikannya yang ia lihat semalam. Ia merasa kejadian ini belum selesai. Bahkan mungkin baru dimulai. Sore itu, Fikri memutuskan mendatangi rumah Karto. Rumahnya sunyi. Pintu tertutup rapat, jendela berdebu, dan di halaman, hanya ada jejak kaki anjing mengarah ke jalan setapak belakang. Fikri melangkah perlahan, masuk ke dalam rumah. Aroma anyir langsung menyambut hidungnya. Ruang tamu berantakan, kursi terbalik, meja pecah. Di lantai, terlihat goresan panjang seperti bekas cakar. Fikri menyalakan kameranya, merekam setiap sudut. Ia tahu, rumah ini menyimpan jawaban. Di kamar Karto, ia menemukan tumpukan buku lusuh. Sebagian berdebu, sebagian terbuka. Salah satu di antaranya menarik perhatian, kulitnya hitam legam, dengan simbol aneh di sampul depan. Saat Fikri membukanya, halaman-halamannya berisi tulisan tangan, dalam bahasa Jawa kuno. Ia tak mengerti sepenuhnya, tapi beberapa kalimat masih bisa dibaca. Di satu halaman, tertulis, "Wujudkan harta dengan darah, panggil penjaga dari gerbang malam. Beri makan setiap Jumat, dan jangan berhenti. Jika berhenti, roh penjaga akan menjemputmu." Fikri menatap kalimat itu lama. Jadi benar, pesugihan itu nyata. Dan anjing hitam itu bukan hewan biasa. Ia adalah penjaga, makhluk dari dunia lain yang menagih bayaran. Fikri menutup buku itu dan memasukkannya ke tas. Ia tahu, jika ingin memutus kutukan ini, ia harus tahu siapa yang memberi perjanjian kepada Karto. Satu-satunya petunjuk hanya satu, gerbang kuburan. Di sanalah semua dimulai. Malam mulai turun, langit memerah di ufuk barat. Fikri kembali ke jalan setapak di dekat kuburan. Udara terasa dingin menusuk. Angin bertiup kencang, membawa aroma tanah basah bercampur amis darah. Ia membawa kamera dan buku lusuh itu. Langkahnya terhenti di depan gerbang kuburan. Di sana, bekas sesaji masih terlihat, mangkuk tanah liat pecah, dan bercak darah kering di tanah. Tiba-tiba, dari balik pohon beringin tua, muncul sosok bayangan. Seorang lelaki tua berpakaian lusuh, rambutnya panjang beruban, matanya tajam seperti sedang menilai. "Ngapain kamu di sini malam-malam, Nak?" Suaranya berat, serak. Fikri menoleh. "Saya sedang menyelidiki."
Saya tahu ini tempat Karto melakukan pesugihan. Dia hilang. Lelaki tua itu diam, lalu tertawa pelan. Hilang? Heh, itu sudah pasti. Kalau berani main dengan penjaga gerbang malam, jangan harap bisa selamat. Bapak tahu sesuatu? Tanya Fikri cepat. Lelaki itu menatapnya lama. Aku penjaga kuburan ini. Sudah lama lihat yang seperti dia. Dulu juga ada orang lain. Sama, semua ingin kaya cepat. Tapi mereka lupa, setiap perjanjian, selalu ada harga yang harus dibayar. Fikri mengernyit. Penjaga gerbang malam, itu makhluk apa sebenarnya? Makhluk itu bukan dari sini. Ia peliharaan roh leluhur hitam. Ia berwujud anjing, tapi di balik itu, ia iblis pemangsa jiwa. Ia datang kalau dipanggil dengan darah. Dan tiap Jumat, ia butuh korban. Kalau sesaji berhenti, tuannya yang akan dimakan. Fikri merinding mendengarnya. Berarti Karto sudah jadi korbannya. Ya. Dan sekarang, kalau tidak ada yang memutus perjanjiannya, makhluk itu akan mencari tuan baru. Fikri terdiam. Jantungnya berdetak cepat. Bagaimana caranya memutus perjanjian itu? Lelaki tua itu menatap buku di tangan Fikri. Itu kuncinya. Di halaman terakhir ada mantra pemutus. Tapi hati-hati, nak. Kalau kau gagal, makhluk itu akan datang menagih jiwamu. Fikri menelan ludah. Ia tahu risikonya besar, tapi ia tak punya pilihan. Ia tak bisa biarkan makhluk itu bebas mencari korban baru. Ia membuka halaman terakhir buku itu, membaca pelan-pelan tulisan di sana. Mantranya pendek, tapi terasa berat, seperti menekan dada. Angin tiba-tiba bertiup kencang. Suara lolongan anjing terdengar dari kejauhan, makin lama makin dekat. Lelaki tua itu mundur pelan. Cepatlah, nak. Bacakan mantranya di gerbang. Sekarang, Fikri melangkah maju, berdiri di depan gerbang kuburan. Ia menatap tanah di depannya, lalu mulai membaca mantra dengan suara lantang. Udara di sekitarnya berubah dingin. Kabut hitam mulai naik dari tanah, mengelilinginya. Suara lolongan itu kini terdengar tepat di belakangnya. Fikri menoleh. Seekor anjing hitam besar muncul dari kabut, matanya menyala merah, giginya berlumuran darah. Ia menggeram pelan, mendekat selangkah demi selangkah. Fikri terus membaca mantra, suaranya bergetar. Dengan nama cahaya dan tanah leluhur, aku putuskan ikatan darah ini. Angin berhembus makin kencang. Kabut berputar mengelilingi mereka. Telinga Fikri berdenging. Anjing itu melompat ke arahnya, tapi sebelum sempat menyerang, cahaya dari tanah menyembur naik, menghantam tubuh makhluk itu. Anjing itu menjerit keras, tubuhnya melilit, lalu terbakar dalam cahaya putih. Suaranya menggema panjang, menyakitkan. Lalu, semuanya hening. Kabut perlahan hilang. Angin berhenti. Gerbang kuburan kini bersih, tak ada darah, tak ada sesaji, tak ada bekas cakar. Fikri terduduk lemas di tanah. Nafasnya terengah. Lelaki tua penjaga kuburan mendekat pelan. Kau berhasil, nak. Tapi ingat, makhluk seperti itu tidak benar-benar mati. Ia hanya disegel. Jangan biarkan ada yang memanggilnya lagi. Fikri mengangguk pelan. Ia menatap ke arah langit. Untuk pertama kalinya dalam seminggu, desa itu terasa tenang. Tapi di dalam hatinya, ia tahu sesuatu. Selama manusia masih tamak, perjanjian seperti itu tidak akan pernah benar-benar berakhir. Fikri meninggalkan desa itu sore hari. Jalanan sepi, hanya ada suara angin dan deru motornya yang melaju pelan. Sesekali, ia melirik ke kaca spion. Entah kenapa, hatinya terasa tidak tenang. Seperti ada sesuatu yang mengikuti dari jauh. Langit mulai gelap. Matahari tenggelam di balik bukit,
meninggalkan sinar jingga yang perlahan memudar. Udara malam terasa dingin menusuk. Fikri memacu motornya sedikit lebih cepat. Ia hanya ingin segera keluar dari area itu dan sampai ke kota. Namun, di tengah perjalanan, tiba-tiba mesin motornya tersendat. Bunyi BRRR keras terdengar sebelum akhirnya mati total. Lampu motor padam. Fikri menepikan kendaraan, mengeluh pelan. Astaga, bukan sekarang, gumamnya sambil menepuk setang motor. Ia turun, menendang-nendang kecil tanah kering di bawah kakinya. Jalan yang ia lalui sepi, tidak ada satupun rumah atau lampu jalan. Di sekelilingnya hanya hutan kecil dan semak tinggi. Angin bertiup pelan membawa bau tanah lembab. Fikri mencoba menyalakan motor lagi, tapi tidak berhasil. Akhirnya ia menyalakan senter dari ponsel dan memeriksa sekitar. Oke, tenang, cuma mesin panas, katanya mencoba menenangkan diri. Tapi saat ia menunduk memperhatikan mesin, ia mendengar sesuatu. Gong, gong, gong. Suara gonggongan pelan, jauh, tapi jelas. Fikri mendongak cepat. Matanya menatap ke arah jalan gelap di belakang. Tidak ada siapa-siapa. Tapi suara itu terdengar lagi, kali ini lebih dekat. Gong, gong. Tubuhnya menegang. Tangannya mencengkeram ponsel lebih kuat. Ia menyorotkan cahaya ke arah semak-semak. Kosong. Tapi tiba-tiba terdengar suara ranting patah dari dalam gelap. Siapa di sana? Teriaknya spontan. Tak ada jawaban. Hanya angin malam dan bau amis samar. Fikri mundur perlahan, memutar kunci motor. Ia berdoa agar mesin bisa hidup lagi. Saat menoleh sebentar ke kaca spion, jantungnya nyaris berhenti. Di belakang, di tengah jalan, berdiri sosok anjing hitam besar. Matanya merah menyala menatap lurus ke arahnya. Fikri langsung menekan tombol starter berkali-kali. Ayo, ayo, jalan, jalan, serunya panik. Mesin motor akhirnya menyala. Ia langsung tancap gas, roda berputar cepat menimbulkan debu jalanan. Tapi saat motor melaju, ia mendengar langkah berat di belakang. Dum, dum, dum. Suara itu mengikuti kecepatannya. Ia menoleh sekilas, anjing itu berlari di tengah jalan, dengan mata menyala dan lidah terjulur. Gila, seru Fikri, memacu motor sekencang mungkin. Angin malam menampar wajahnya. Pohon-pohon di tepi jalan seolah memanjang cepat. Tapi makhluk itu tetap mengejar, tak pernah tertinggal. Suara lolongannya menggema di udara, membuat bulu kuduk Fikri berdiri. Lalu tiba-tiba, brak. Ban motornya menghantam batu besar di jalan. Fikri kehilangan kendali. Motor terpental ke samping, tubuhnya terlempar jatuh ke tanah keras. Ponsel dan tasnya terpental jauh. Ia merintih kesakitan, mencoba bangkit, tapi kaki kirinya terkilir. Nafasnya berat, lututnya berdarah. Saat mencoba meraih senter, sinarnya menyorot ke depan, dan di sana, hanya beberapa meter darinya, berdiri anjing hitam itu. Matanya merah. Giginya berlumuran darah. Napasnya mengeluarkan uap dingin. Ia melangkah pelan ke arah Fikri. Fikri mundur sambil merangkak. Pergi. Aku sudah memutus perjanjianmu. Kau bukan milik siapapun lagi. Tapi makhluk itu tidak berhenti. Ia terus mendekat, menggeram rendah, seolah sedang menikmati ketakutan mangsanya. Fikri meraih tasnya, mengeluarkan buku hitam lusuh itu. Halamannya terbuka, diterpa angin. Ia mencari halaman terakhir, mantra pemutus. Tapi sebagian halaman basah oleh darah dari tangannya sendiri. Tulisan di sana menjadi buram. Tidak, jangan sekarang, desisnya. Anjing itu berhenti tepat di depannya. Suaranya berat, menyeramkan, bukan sekadar gonggongan. Sudah kau putuskan ikatan lamaku, kini aku butuh tuan baru. Fikri terdiam.
Itu bukan suara manusia. Itu suara yang keluar dari dalam kepala, langsung menusuk pikirannya. Ia memegangi kepala, tubuhnya gemetar hebat. "Tidak, aku bukan tuanmu," teriaknya. Makhluk itu menatapnya tajam, lalu maju cepat. Cakar besarnya mencengkeram tanah di depan wajah Fikri. Tapi tiba-tiba, kilatan cahaya muncul dari buku itu. Mantra di halaman terakhir terbakar dengan api putih, menerangi sekitar. Anjing itu melolong kesakitan, mundur beberapa langkah. Fikri tahu ini kesempatan terakhir. Ia menutup mata dan berteriak sekuat tenaga. "Dengan darahku, aku kunci pintu gerbang malam. Kembalilah ke tempat asalmu." Angin berputar hebat, suara petir menggelegar di langit. Kabut hitam muncul dari tanah, membungkus tubuh anjing itu. Ia menggeliat, menjerit panjang, lalu perlahan terhisap ke dalam tanah, bersama suara raungan terakhirnya yang menggetarkan dada. Semuanya hening. Fikri jatuh terduduk. Tubuhnya lemas, napasnya tersengal. Hutan kembali sunyi. Lampu ponselnya redup, hanya menerangi tanah berdebu dan bekas cakaran di sekitarnya. Ia memandang ke arah buku yang kini hangus setengah. Di tengah abu yang tersisa, hanya satu tulisan yang masih terbaca. "Setiap penjaga akan mencari tuan baru." Fikri menatap tulisan itu lama. Ia tahu, makhluk itu mungkin sudah terkunci, tapi juga tahu, sesuatu seperti itu tidak pernah benar-benar lenyap. Dengan sisa tenaga, ia berdiri, menyalakan motor yang kini kembali menyala seperti biasa. Ia melaju pelan ke arah kota, meninggalkan jalan gelap itu tanpa menoleh lagi. Beberapa minggu kemudian, Fikri duduk di ruang kecilnya di kontrakan kota. Di hadapannya, laptop terbuka, menampilkan file rekaman video yang ia ambil di desa itu. Ia mengeditnya untuk episode terbaru Jam Jelajah Misteri. Judul di layar, "Pesugihan Anjing Penjaga Gerbang Malam Misteri Indonesia." Ia menatap video itu lama sebelum menekan tombol render. Namun, saat video itu diputar sebentar untuk dicek, Fikri tiba-tiba menahan napas. Di detik ke-37, di rekaman yang ia ambil di kuburan, terlihat sekilas bayangan hitam melintas di belakang dirinya. Matanya merah menyala. Fikri memundurkan video, memperhatikan ulang. Bayangan itu tetap ada. Dan kali ini, seolah menatap langsung ke kamera. Ia mematikan laptop, menarik napas panjang. Mungkin cuma efek cahaya, katanya mencoba menenangkan diri. Tapi matanya menatap ke lantai. Tepat di samping pintu, ada jejak kaki kecil, basah, berbentuk tapak anjing. Fikri terdiam. Lampu kamar tiba-tiba berkedip pelan. Dari kejauhan, terdengar suara halus, seperti napas berat, dan satu gonggongan kecil. Gong. Fikri menatap ke arah pintu. Sunyi. Ia menutup matanya sebentar, lalu berkata pelan, "Kalau kau masih di sini, jangan ganggu aku. Aku bukan tuanmu." Tak ada jawaban. Tapi angin dingin berhembus pelan dari celah jendela. Fikri hanya duduk diam, memandangi lantai. Dan di bawah meja kerjanya, di balik bayangan, sepasang mata merah menyala perlahan, lalu padam. Malam itu, untuk pertama kalinya, Fikri sadar, ada kisah yang tidak bisa diselesaikan, hanya bisa diterima. Karena beberapa misteri, memang tidak pernah ingin benar-benar berakhir. Tamat.